Novel Raja Tertinggi. Bab 921. Kalian. Pria dengan wajah bengkok itu menunjuk ke arah Omi dan Speechless Moon. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kata-kata Wu Yue segera memeluk leher Omi dan berkata, "Baik Qiu Tibet, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, tahukah kamu kita belum selesai? Kamu akan menakuti Paman Omi jika kamu tiba-tiba lari ke sini." Ho. Dada marah Tibet Baik Qiu naik turun. Dia belum mengatakan apa-apa, tapi Speechless Moon sebenarnya menuduhnya bergegas masuk. Tinju baku Qiu Tibet terkepal, matanya menunjukkan niat membunuh yang menakutkan, dan dia tidak tahu apakah dia ingin membunuh Omi atau World Web Moon. Pria di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan yang berdiri di samping baku Qiu Tibet secara bertahap menjadi tenang. Om tidak berbicara. Mati, kalian semua, kata Zhang Baiqiu dengan dingin. Speechless Moon berkata, ini villa pedang terkenal, kalian berani, keluar, kami belum selesai, kami akan keluar dan menyelesaikan ini dengan Anda ketika kami selesai. Yah, gigi Baiqiu Tibet bergemeletuk karena marah. Omi berkata dalam hatinya, wanita yang otaknya rusak ini juga sangat marah. Kalian semua pergi ke neraka. Tunggu, pria Unity Realm Komplete itu sibuk menghentikannya. Ayah, mengapa kamu menghentikanku? Aku akan membunuh mereka hari ini, sepasang anjing ini. Ayah Tibet Baiqiu berkata, Qiuer, dia dari villa pedang terkenal, kamu tidak bisa membunuhnya. Tapi, dia telah melakukan hal yang salah padaku. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah padamu, kami tidak bisa membunuhnya, itu akan membuat villa pedang terkenal melawan kami di Long Pine Valley. Jadi aku akan melepaskannya begitu saja. Tentu saja kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, ini hanya masalah mundur dari pernikahan. Tapi, penarikan distrik, saya tidak senang. Jelas bahwa dia yang menipu saya, jadi mengapa saya yang terluka? Tentu saja aku tidak rela, jadi hari ini, kami tidak melakukan apa-apa. Besok, adalah hari pernikahan kata-kata niat villa pedang terkenal, akan ada banyak-banyak orang kuat yang datang ke pernikahan, kami memiliki untuk mengekspos masalah World of Intent yang memalukan ini di depan semua orang, dan membuat villa pedang terkenal membayar harga untuk masalah ini dan menyapu nama di bawah karpet, jika tidak kita tidak bisa bertarung atau membunuh, bagaimana kita bisa rela? Tapi, siapa yang akan percaya? Mereka akan percaya. Klik. Pada saat ini, suara kamera mengambil gambar keluar. Ayah Tibet Baiqiu sebenarnya memiliki kejelian untuk membawa kamera khusus sebelum dia datang. Teknologi di sini sedikit lebih mundur, jadi kamera yang digunakan juga sedikit lebih mundur. Ayo pergi. Ayah Tibet Baiqiu berkata. Dengan foto-foto ini besok, Anda harus percaya jika tidak. Tunggu. Tiba-tiba, Omi berteriak. Baiqiu Tibet mengamuk. Kamu pengkhianat. Kamu beruntung hari ini. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Omi berkata, apakah kamu mengganggu keberuntunganku dan ingin pergi begitu saja? Apa katamu? Kataku, mengganggu pekerjaan baikku, tanpa sepatah kata pun penjelasan. Hahaha. Baik ayah dan anak Baiqiu Tibet tertawa karena marah. Mereka luar biasa ramah dengan tidak membunuh pasangan yang berzina karena takut berbalik melawan villa pedang terkenal, tetapi mereka tidak berharap Omi mengatakannya. Bahwa mereka telah mengganggu nasib baiknya. Ayah, Anda mendengar saya, bagaimana Anda bisa menahan amarah ini? Ayah Tibet Baiqiu juga mengamuk, jadi tidak menyadari perasaanmu sendiri, maka jangan salahkan aku, bunuh berzina ini. Mulut menghina Omi terangkat. Ayah Tibet Baiqiu tiba-tiba menghunus pedangnya dan membunuh Omi dengan pedang. Pedang Qi yang kuat merobek kain di seluruh ruangan dan seluruh ruangan menjadi kuat dan berangin. Minum. Omi menyerang dengan pukulan. Ratusan ribu pon pukulan menekan aura pembunuh yang memenuhi seluruh ruangan. Meskipun jarak antara masing-masing alam semakin lebar dan lebar setelah melangkah ke alam persatuan yang lengkap, dan tidak mungkin lagi bertarung di beberapa alam seperti sebelumnya, kekuatan Omi masih jauh lebih tinggi daripada ayah Zhang Baiqiu. Dengan satu pukulan, dia menekan lawan. Buk. Detik berikutnya, seluruh tubuh ayah Zhang Baiqiu terbang keluar. Genting. Tulang-tulang di dadanya hancur. Ayah. Baku Qiu Tibet bergegas keluar dengan panik. Speechless Moon bertepuk tangan dan berkata, wow, paman Omi sangat kuat. Omi berkata, dia yang jahat, ngomong-ngomong, siapa nama orang ini? Namanya Zhang Wanyan, dia ayah Zhang Baiqiu. Zhang Wanyan, itu nama yang menarik. Omong-omong, apakah dia orang terkuat di Long Pine Valley? Bagaimana mungkin, meskipun Long Pine Valley tidak dapat menandingi kekuatan dari Famous Sword Villa kita, itu masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Sederhananya, ada 3 orang kuat di Changsong Valley yang berada di level ketiga. Dari alam persatuan, yang paling kuat, sepertinya dia berada di tingkat ketiga dari alam persatuan. Aku pergi. Alis Omi berkerut. Omi tidak tahu apakah pukulan itu baik atau buruk jika dia tahu lebih baik tidak memukul Wanyan tersembunyi ini. Namun, pertarungan sudah berakhir, tidak ada yang perlu disesali. Omi berjalan keluar, dan Zhang Wanyan tidak bisa bangun, hanya satu pukulan. Omi berkata, kembalilah, aku akan membiarkanmu hidup, jangan datang besok untuk membuat masalah. Kakekku adalah salah satu dari 30 puncak kesempurnaan besar alam persatuan, kamu tidak bisa melawanku, kamu akan hanya menyebabkan kehancuran lembah lagu panjangmu. Omi berbohong untuk melihat apakah dia bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Ayo pergi. Orang-orang di Long Pine Valley pergi dengan panik. Paman Omi, kamu sangat hebat. Jika kakek nenekku tahu kamu sangat hebat, mereka mungkin benar-benar akan mengizinkanku menikahimu. Baiklah, aku hanya tidak menyerahkan kamera mereka. Jadi 9 dari 10 mereka akan datang ke pernikahan saudaramu besok untuk membuat masalah. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap. Omi berkata dalam hati, besok, saya akan bertarung dengan Wordsmith di depan umum.
Jika saya mengalahkan Wordsmith dan mengumumkan usia saya di depan umum, maka itu pasti akan mengejutkan seluruh arena. Dan kemudian saya, seorang jenius khusus yang lebih kuat dari Wordsmith, akan pasti membuat villa pedang terkenal untuk ditarik. Lalu Wordsmith dan saya bisa memalsukannya. Dan akhirnya, saya akan dapat membantu Mukianji dan mencari tahu tentang pintu masuk lainnya. Ini adalah rencana Omi. Omi awalnya tidak berencana untuk bertarung dengan Word Intentional, tetapi dia tidak menyangka bahwa penampilan Mukianji akan memaksa Omi untuk mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Word Intentional. Semoga besok aku bisa mengalahkan Word Intentional. Word Intentional juga berada di level pertama dari Complete Unity Realm, jadi kurasa tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa mengalahkannya. Maaf pidato disengaja, bukan karena aku sengaja ingin mengalahkanmu di pernikahanmu untuk membuatmu kehilangan muka. Itu benar-benar keadaan yang memaksaku untuk melakukannya. Ditambah fakta bahwa tingkat atas dan bawah dari villa pedang terkenalmu, satu suap cerita legendarismu, benar-benar membuatku sangat tidak senang juga. Omi terkekeh. 922. Pernikahan besar besok. Begitu banyak orang datang untuk menghadiri pernikahan. Orang-orang itu semua karena mereka memuja Yang Yi. Jika Omi mengalahkan Yang Yi di depan umum dan memberitahu semua orang bahwa Omi baru berusia 21 tahun, jauh lebih banyak daripada banteng Yang Yi dalam beberapa tingkatan, maka itu pasti akan memulai badai busuk. Omi mungkin akan menjadi protagonis besok. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa melakukan itu, tapi saya pikir saya akan bisa melakukan itu. Namun, Omi harus memutuskan cara untuk muncul. Yang terbaik adalah Yang Yin mengambil inisiatif untuk menantang Omi. Dengan begitu, setelah meledakkan Yang Yin, villa pedang terkenal tidak akan mengatakan bahwa Omi yang telah mempermalukan mereka. Paman Omi, apa yang kamu pikirkan? Ketika Yan Wuyue melihat kesunyian Omi, dia sibuk bertanya. Omi menatap Speechless Moon dan berkata dalam hatinya, Paman, besok, ketika saya mengumumkan usia saya akan melihat apakah Anda masih memanggil saya Paman. Saudara saya hanya setahun lebih tua dari Anda. Tidak. Apakah kamu bertanya-tanya apakah Lembah Changsong akan mengirim seseorang untuk menjagamu besok? Jangan khawatir, ini adalah villa pedang terkenal. Mereka tidak akan berani. Selain itu, besok adalah pernikahan saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku adalah seorang jenius yang istimewa. Tidak ada yang akan berani tidak menghormatinya. Paman Omi, setelah Anda menjadi laki-laki saya di masa depan, Anda juga akan memiliki wajah. Kenapa kamu punya wajah? Karena saudaraku tidak bisa berkata-kata kamu adalah saudara ipar dari seorang jenius khusus. Itu tidak cukup untuk memiliki wajah di masa depan. Ketika kamu keluar, bahkan jika kamu bertemu dengan orang yang kuat dari alam persatuan. Yang harus kamu lakukan adalah memberikan nama saudara laki-lakiku, dan mereka akan segera mendekatimu. Hahaha, begitu, kalau begitu aku sangat menantikannya. Kata Omi dengan nada meremehkan. Melihat Speechless Moon mengatakan ini, itu memperkuat ide Omi untuk membuat adegan yang bagus besok. Akan ada banyak-banyak orang kuat dari seluruh dunia besok, dan sudah waktunya bagi Omi untuk menyebarkan reputasinya. Inilah saatnya untuk memberitahu semua orang bahwa ada orang lain yang luar biasa berbakat. Omi berkata kepada Speechless Moon, aku akan kembali ke Wuling Mountain Resort dulu. Mengapa kamu akan kembali? Aku akan pergi bersamamu. Tidak, saudara-saudaraku itu masih ada di sana dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kalau begitu, maukah kamu datang tidur di tempatku di malam hari? Kata-kata memerah dan berkata. Omi mengangguk, tentu saja, mari kita lanjutkan kamar pengantin di malam hari. Memehaem. Omi terdiam dalam hatinya, lalu kembali ke Wuling Villa. Beberapa dari teman-teman Omi itu sedang mengobrol, ada yang bertukar ilmu pedang, ada yang bermain catur atau semacamnya. Omi, kamu kembali. Bagaimana keadaannya? Ketika dia melihat Omi kembali, dia segera terbang turun dari atap, dan sepertinya Mukianji dan tentara bayaran Omi tidak akur, tapi itu sudah diduga. Oke, apa maksudmu dengan baik-baik saja? Oke aja. Ya, aku harap kamu berhasil membantuku mendapatkan Burial Moon Sword. Melakukan yang terbaik. Jadi apa rencanamu? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu masih harus menghadapi kakek nenek Speechless Moon dan yang lainnya. Tentu saja, saya punya rencana. Sekarang tunangan Speechless Moon telah datang untuk menangkap mata-mata. Jika tidak ada yang lain, besok mereka pasti akan datang dan menyebabkan masalah di hari pernikahan Speechless Moon. Mereka tidak berani membunuh Speechless Moon, tetapi tidak mau melakukannya, dan pasti akan membuat Villa Gunung Pedang terkenal kehilangan muka karena ini. Lalu apa? Kalau begitu besok aku akan menemukan kesempatan yang cocok untuk bertarung dengan Word Intentional. Singkatnya, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku, Omi, lebih kuat daripada Word Intentional, maka Famous Sword Villa pasti akan mengambil kesempatan untuk menarikku. Setelah itu, saya dapat membantu Anda menjelajahi pintu masuk lain. Mukianji tersenyum, rencana bagus tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda akan mampu mengalahkan Word Intentional? Bagaimana jika kita kalah darinya? Bukankah itu mencuri ayam? Mata Omi penuh percaya diri saat dia berkata, aku pasti bisa mengalahkan Speechless. Omi, pukulan yang kamu pukul padaku hari ini sangat kuat sehingga sangat besar. Pukulan macam apa itu? Mukianji tiba-tiba teringat dan bertanya. Itu kekuatan ilahi Hercules. Pukulan yang saya pukul adalah 100.000 jin. Tapi sayangnya, saya hanya bisa menggunakan 2 pukulan. Dan setelah 2 pukulan saya tidak memiliki kekuatan internal yang tersisa. Mukianji menggigit giginya dan berkata, saya memiliki ramuan yang berharga di sini. Dia dapat menjaga kekuatan internal Anda tidak berkurang. Ini awalnya ramuan saya sendiri untuk menyelamatkan hidup saya sendiri. Demi pedang bulan pemakaman itu, saya bersedia untuk serahkan, berikan padamu. Omi melihat ramuan di tangan Mukianji dan berkata, jangan bilang tidak ada efek samping. Saya tidak tahu obat mujarab di dunia yang tidak memiliki efek samping. Tentu saja ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya?
Efek sampingnya adalah dunia bela diri Anda akan turun 4 atau 5 alam setelahnya, dan kekuatan mental Anda juga akan sangat rusak. Ini digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya membawanya dari dunia lain sendiri, dan saya belum menggunakannya. Belum. Omi mendengus, aku tidak mau, aku harus berkorban banyak untuk membantumu, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana jika kamu tidak memenangkan pertarungan besok? Orang yang akan berurusan denganmu besok pasti bukan hanya World of Intent saja, dan orang yang kembali ke Changsong Valley, bagaimanapun ada lebih dari 1 atau 2 orang yang akan Anda hadapi besok. Jika aku tidak bisa mengatasinya dan kalah, maka itu adalah kehendak para dewa, yang berarti kamu belum pantas mendapatkan Burial Moon Sword, dan aku tidak akan mengambil elikirmu untuk melukai diriku sendiri. Omi berbalik dan berjalan jauh. Keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi dari tempat tidur Speechless Moon. Speechless Moon juga terbangun. Paman Omi, apakah kita masih memiliki kamar pengantin tadi malam? Tanya Wordless Moon. Sial, gua sepanjang malam. Kata Omi dalam suasana hati yang buruk. Ah, lalu kenapa aku masih tidak merasakan apa-apa? Itu bukan salahmu. Apa maksudmu? Dan siapa yang harus disalahkan? Salahkan aku karena membuatmu terlalu nyaman. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa terlalu nyaman tidak akan berarti apa-apa? Bukankah kakek nenekmu memberitahumu itu? Oh, tidak. Bulan tanpa kata menggelengkan kepalanya. Omi berkata dalam hatinya, sungguh wanita muda yang konyol. Omi telah tidur di sini sepanjang malam tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Dia hanya pingsan semalaman. Baiklah, bangun pagi-pagi. Kakakmu akan menikah hari ini dan kamu harus membantu. Bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan ada di sana saat kakakmu melakukan upacara pernikahannya, dan aku akan menonjol jika ada orang dari Nagatsugu yang datang. Paman Toshin, ayo kita berciuman lagi. Tidak, mengapa? Aku sudah tersedot kering dari gua bersamamu semalaman dan aku lemah sekarang, apa? Bukankah kamu lemah? Kamu sangat kuat. 923. Hehehe. Tak bisa berkata-kata terlihat sangat malu dan berkata, sebenarnya, aku juga agak lemah. Gadis bodoh, baiklah, cepatlah dan sibukkan pekerjaanmu. Memehaem. Villa pedang terkenal hari ini dipenuhi dengan kegembiraan di mana-mana. Di langit ke segala arah, kapal terbang terus-menerus terbang masuk. Di puncak utama villa gunung pedang terkenal, itu hidup dengan lampu. Kaisar Kekaisaran Biwe, Sovereign Ashima, telah tiba. Terima kasih telah datang ke pernikahan cucuku. Tuan Villa Sopan, siapa yang tidak tahu bahwa Pangeran Yanyi dari Villa Pedang terkenal Anda, seorang jenius muda, adalah seorang jenius yang luar biasa, melangkah ke alam persatuan yang terlambat pada usia hanya 26 tahun, dan terlebih lagi, melangkah ke dalam kesempurnaan alam persatuan dalam rentang 10 tahun. Pernikahan besar yang jenius, bagaimana mungkin aku tidak datang? Hahaha, Sovereign Ashima, silakan masuk ke aula besar. Kekaisaran Gomoya, Yang Mulia Gomstar telah tiba. Terima kasih. Tuan Villa, selamat. Yang Mulia Kekaisaran Berkaca telah tiba. Terima kasih. Selamat. Kaisar Kekaisaran Berkaca datang dan dengan santai mengucapkan terima kasih. Tetapi tampaknya Villa Pedang terkenal juga cukup kuat, datang ke pesta pernikahan bagaimanapun juga. Untuk negara kecil seperti Kerajaan Berkaca, keramahannya hampir tidak berarti. Pada saat ini, Omi sedang berdiri di sudut rendah dari puncak utama Villa Pedang terkenal, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Mata Omi menatap pintu masuk ke aula utama, di mana tuan dan istrinya, tuan dari Villa Gunung Pedang terkenal, berdiri untuk menyambutnya. Ada kapal terbang terus-menerus di langit, dan kemudian seseorang meneriakkan itu dan jadi telah tiba. Setiap orang yang datang memiliki status yang sangat mulia, dan Raja Kerajaan Lucid yang baru saja tiba dianggap sebagai pion, jadi tentu saja, dia diterima begitu saja. Kaisar Kekaisaran Yan Huang, penguasa Yanlong telah tiba. Pada saat ini, sebuah suara berteriak, dan seorang pria turun dari kapal terbang yang baru saja mendarat di tanah. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Yan Huang, Yanlong. Omi, yang jauh, melihat Yanlong dan tersenyum, lelaki tua ini benar-benar datang ke Villa Pedang terkenal untuk bersenang-senang. Tapi Omi tidak naik untuk menyambut Yanlong, lagi pula dia ke sini untuk menghadiri pernikahan Yanyi, itu bukan urusan Omi. Yanlong berjalan ke pintu masuk aula utama. Selamat. Kaisar Yanlong memberi selamat kepada pasangan master dari Villa Pedang terkenal dengan lengkungan tangannya. Terima kasih, silakan masuk ke istana. Bagus. Kaisar Yanlong tampak sedikit malu, karena aturan penerimaan untuk pasangan master dari Villa Pedang terkenal mirip dengan Raja Kerajaan Berkaca. Di kejauhan, Omi diam-diam berkata, hei, Yanlong sebenarnya sangat memalukan. Setidaknya dia adalah Kaisar Kekaisaran Yan Huangku, tetapi dia mendekat dengan aturan yang begitu rendah, mirip dengan negara kecil seperti Kerajaan Berkaca. Omi melihat pasangan master Villa Pedang terkenal, tidak menyambut Yanlong secara seremonial, sedikit tidak senang di dalam, bukan karena Omi begitu dekat dengan Yanlong, tetapi Omi juga anggota Kekaisaran Yan Huang. Kaisar Yanlong mewakili Kekaisaran Yan Huang, kaisar tertinggi di Kekaisaran Yan Huang, tetapi datang ke Villa Pedang terkenal untuk menghadiri pernikahan, tetapi tidak diperlakukan secara seremonial, sehingga tidak terlalu menyegarkan. Golden Mountain Valley Master telah tiba. Selamat, silakan. Tuan Villa dan istrinya dengan santai berkata tolong. Di kejauhan, Omi tertawa terbahak-bahak. Aku pergi, ada yang lebih rendah profilnya. Itu seperti orang mati yang datang ke pernikahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tuan 30.000 telah tiba. Tuan dan istrinya segera menyambutnya. Selamat datang Tuan 1000.000 di pernikahan cucuku. Hahaha, Wordsmith, sama-sama. Tolong. Para penjahat berkata tolong beberapa kali berturut-turut.
Lihatlah resepsi orang lain, itu terlalu megah, terasa seperti acara besar. Sementara beberapa orang, bagaimanapun, merasa seperti mereka di sini untuk menjalin persahabatan dan tidak diperlakukan oleh villa pedang terkenal sama sekali. Kekuatan-kekuatan ini seperti Glazed Kingdom, Yanhuang Empire, dan Golden Valley hanya bisa dibuang ke Famous Sword Villa. Kekaisaran Pemujaan Bulan, Pangeran Greencliff telah tiba. Pada saat ini, seorang pria muda turun dari kapal terbang. Lady of the Villa segera menyambutnya. Omi memperhatikan bahwa ranah pemuda ini tidak tinggi, hanya pada puncak tahap akhir alam persatuan. Puncak tahap akhir diperlakukan dengan begitu megah, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia juga seorang jenius yang istimewa. Kakek Zuang, Nenek Zuang, selamat. Haha, tebing hijau, kamu di sini. Aku tidak punya niat menunggumu untuk waktu yang lama. Masuk, aku tidak punya niat untuk menghibur VIP di aula utama. Bagus kalau begitu Greencliff akan masuk duluan. Omi berkata pelan. Benar saja, dia jenius yang spesial. Sebelum itu Speechless Moon mengatakan bahwa kakaknya memiliki beberapa teman yang juga jenius spesial, dan tebing hijau ini adalah salah satunya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senior Yue Sengnai, dan cucunya, Pangeran Yue Tianhua telah tiba. Tuan Noble Sword Villa dan istrinya juga segera menyambut mereka. Selamat datang Senior Yue Sengnai, dan juga Duke Yue Tianhua. Hahaha Penatua Yan. Dengan persahabatan kita, apakah kita masih perlu bersikap sopan? Yan Yi juga cucu tertua saya dari Yue Sengnai. Dia dan cucu saya Yue Tianhua. Seumuran, apalagi, ranah bela diri Dawa adalah sama. Cucu tertua Yi akan menikah. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Mohon. Di kejauhan, Omi diam-diam berkata, jenius khusus lain telah datang. Dua jenius khusus telah datang. Tebing hijau, Yue Tianhua. Hehe, ya, jika ada kesempatan hari ini, mari kita meledakkan bersama. Wajah Omi tersenyum. 3 jenius kelas khusus meledak bersama. Adegan ini seharusnya sangat sensasional. Jangan salahkan Omi. Omi memiliki niat untuk menjadi terkenal hari ini. 3 orang yang sangat berbakat hanya akan menjadi lebih terkenal jika mereka meledak bersama. Meskipun, villa pedang terkenal mungkin tidak akan terlalu senang tentang itu, tetapi mengingat bahwa Omi dan Speechless Moon berjalan dengan baik, villa pedang terkenal pasti akan membuang ketidaksenangan mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama. Satu demi satu tamu terus berdatangan. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, sudah 2 jam. Singkatnya, seluruh aula utama villa pedang terkenal tidak lagi dapat menampung mereka. Mereka yang setingkat Omi bahkan tidak bisa memasuki aula utama, dan tamu yang mirip dengan Omi berdiri di seluruh bagian luar aula utama. Omi benar-benar depresi yang tak tertandingi, mengacaukan fakta bahwa dia ada di sini untuk bermain kecap. Nama-nama besar semua ada di dalam, dan para pelari semua ada di luar. Namun, Omi baik-baik saja dengan itu. Pada saat ini, suara pria kuat yang memimpin pernikahan datang dari dalam aula. Teman-teman dan keluarga terkasih, terima kasih telah datang ke villa pedang terkenal untuk menghadiri pernikahan Pangeran Speechless. Saya yakin semua orang tahu bahwa Pangeran Pidato disengaja dari villa pedang terkenal adalah seorang jenius khusus yang melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 26. Wow, meskipun semua orang sudah tahu, mereka masih kagum ketika mendengar ini. Saat ini, Speechless berdiri dengan sangat bangga di atas aula utama, melihat kerumunan di aula utama. Speechless juga berdiri di sisi panggung aula utama, dan Speechless melihat sekeliling, seolah ingin melihat di mana Omi berada. 924. Akibatnya, dia tidak melihat Omi, dan baru kemudian dia menyadari bahwa level Omi terlalu rendah untuk memasuki aula utama, dan dia menghela nafas, seolah ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Ya, seorang Omi yang levelnya sangat rendah sehingga dia hanya bisa berdiri di luar aula utama. Apakah kakek neneknya setuju untuk berkencan dengan seorang Omi? Hanya sampai saat inilah Speechless tiba-tiba merasa bahwa paman Omi, dibandingkan dengan kepribadian besar ini, benar-benar sangat rendah, tapi, di dalam, Speechless masih menyukai paman Omi. Pembawa acara memperkenalkan kata-kata Word Without Intent dan kemudian berkata, selanjutnya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah legendaris tentang Prince Word Without Intent. Bagus. Apa? Semua orang bertepuk tangan. Omi yang berdiri di luar istana tidak bisa berkata-kata, legenda, lihat legenda lagi. Kenapa ada begitu banyak cerita legendaris, tidak bisakah kita masuk ke ritme lebih cepat? Omong-omong, benarkah orang-orang di lembah pinus panjang tidak akan membuat masalah? Bagaimana lagi aku bisa menjalankan rencanaku jika aku tidak datang dan mengacaukannya? Apakah aku akan dipaksa untuk mengambil inisiatif untuk menantang Wordsmith? Pada saat ini, di sisi jauh dari puncak utama villa pedang terkenal adalah puncak gunung. Kakek, kapan kita pergi ke sana? Tidak perlu terburu-buru, tunggu saja. Ayah, apakah kamu benar-benar berniat melakukannya? Kami di Long Pine Valley tidak tahan dengan ini. Kami tidak menyakiti Speechless Moon. Jadi hilangnya reputasi ini adalah sesuatu yang harus mereka tanggung, yang membiarkan mereka tidak mendidik anak-anak mereka dengan baik. Benar, di aula puncak utama. Semuanya, masih banyak lagi kisah legendaris Pangeran Speechless, tapi itu saja untuk hari ini. Kalian semua telah menempuh perjalanan panjang dan telah bekerja keras, jadi mari kita masuk ke upacara pernikahan lebih awal. Di tempat kejadian, ada beberapa kepercayaan sewaan Sword Villa yang terkenal yang berteriak, kisah legendaris Pangeran Speechless tidak akan pernah cukup untuk didengar, tidak akan pernah diabadikan, kita masih harus mendengarnya. Hehehe, semuanya, maaf, kami akan menceritakan kisah legendaris Pangeran Pidato disengaja ketika Anda datang ke sini di lain hari. Hari ini adalah pernikahan besarnya, bahkan jika kami ingin mendengar kisah legendarisnya, kami tidak dapat menundanya. Acara besar beberapa tu itu tidak berteriak pada saat ini. Di bawah, upacara pernikahan pangeran tanpa kata, secara resmi dimulai, silakan sambut pengantin wanita ke aula.
Seorang pengantin wanita mengenakan gaun merah dan kain merah di kepalanya memasuki aula dari samping. Semua orang tidak tahu seperti apa pengantin wanita itu. Pria kuat yang meresmikan pernikahan itu berkata, "Semuanya, kalian semua ingin tahu siapa pengantin wanita itu dan seperti apa penampilannya, kan? Ya, hahaha, sayangnya, saya tidak bisa membiarkan kalian melihat pengantin wanita, tetapi, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, pengantin wanita adalah wanita cantik, dan pengantin wanita juga jenius tentu saja, dia adalah super jenius yang melangkah ke alam persatuan sebelum dia berusia 30 tahun, dan tahun ini, dia berusia 35 tahun dan mencapai tahap tengah alam persatuan. Semua orang berkata, apakah pengantin adalah pasangan alamiah? Lahir untuk menjadi pasangan, terlahir untuk menjadi pasangan. Semua orang berteriak, sekarang, mari kita lakukan upacaranya. Saat itu, ada teriakan dari luar, tunggu sebentar. Wow, istana langsung riuh, tapi ternyata ada yang berteriak tunggu sebentar di luar. Apakah ada yang ingin menghentikan pernikahan Prince Speechless? Yani sangat marah ketika dia mendengar seseorang mengganggu ibadahnya. Semua orang melihat keluar, dan aula utama secara otomatis memberi jalan. Hanya 4 orang yang terlihat berdiri di pintu masuk aula utama, salah satunya adalah pada tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, adalah penguasa lembah-lembah pinus panjang, peradaban Zhang, yang membawa putranya, Zhang Wanyan, serta cucunya, Zhang Baiqiu, dan putra lainnya, Zhang Ximizu. Tuan Villa Pedang terkenal mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, Zhang Wenming, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin mengacaukan pernikahan cucuku? Sword Villa kami memiliki hubungan pernikahan dengan Chang Song Valley. Apakah kamu masih menginginkan pernikahan ini? Semua tamu memandang orang-orang di Long Pine Valley, serta Master of the Famous Sword Villa. Peradaban Tibet Long Pine Valley berkata, Tuan Wordsmith, ini bukan saya yang bermain-main dengan Anda, tetapi Anda sudah keterlaluan. Berlebihan. Bagaimana Villa Pedang terkenal kita melangkah terlalu jauh peradaban Tibet, tampaknya Anda tidak menginginkan pernikahan ini. Biarkan saja, pernikahan ini dibatalkan. Pidato Villa Pedang terkenal saya Wu Yue, bukan lagi tunangan Anda. 100 musim gugur Tibet di lembah Changsong. Hahaha, Master Wordsmith, hari ini aku di sini untuk membatalkan pernikahanku. Apa? Datang untuk menarik diri dari pernikahan? Ya, Villa Pedang terkenal Anda, mengajari ketidakmampuan putri Anda. Kata-kata Wu Yue sudah bertunangan dengan cucu saya, tetapi di kamar kerjanya sendiri, membalik awan dengan pria lain. Masalah itu dilaporkan secara diam-diam. Cucu saya dan putranya datang untuk menangkap berzina, dan tertangkap di tempat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pasangan berzina, suami, berzina, wanita yang tidak tahu malu itu, tetapi juga memarahi dan mengganggu mereka, dan bahkan menyerang anak saya. Saya kasihan pada putra dan cucu saya, meskipun mereka kalah mengendalikan indera mereka di tempat, mereka masih berhasil mengendalikan indera mereka dan tidak menyentuh pasangan, tetapi ini sama sekali tidak dapat dimaafkan. Hari ini, saya akan membawa cucu saya untuk membatalkan pernikahan saya, wanita yang menyebalkan, bahkan tidak mau omong-omong. Saya juga ingin bertanya pada Villa Pedang terkenal, bagaimana tepatnya mereka mendidik anak-anak mereka untuk melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Apa? Semua orang di Villa Gunung Pedang terkenal memutih. Banyak tamu juga terkejut di tempat dan saling memandang, dan tiba-tiba, seluruh aula dan sekitarnya sedang berdiskusi. Pada hari pernikahannya, speech intensional telah ditarik di depan pintu rumahnya, mengungkap skandal tak tahu malu, dan benar-benar menamparkan Villa Pedang terkenal di depan umum. Saat ini, Yan Ziwei sangat marah, tetapi hari ini adalah hari pernikahannya. Kamu berbicara omong kosong, saya melihat bahwa Anda bermaksud mengganggu pernikahan besar saya. Saudara perempuan saya sama sekali bukan orang seperti itu. Anda mengatakan secara lisan bahwa saudara perempuan saya mencuri seseorang. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti Anda ingin bukti. Saya akan memberikan buktinya. Setelah mengatakan itu, peradaban Tibet Nagatsugu mengeluarkan setumpuk foto dan melemparkannya ke atas aula utama, menumpahkannya ke seluruh istana. Banyak tamu segera mengambil foto untuk dilihat dan di dalamnya, seorang pria dan wanita berpelukan dalam selimut. Mingyu juga mengambil foto di kakinya, dan di foto itu, memang saudara perempuannya, dengan seorang pria. Chang Songgu mengambil foto yang diambil hari itu, mengacak ratusan foto, adegan lempar, hampir semua orang melihat dan cara berdebat. Pemilik dan istrinya dari Villa Pedang terkenal juga menjadi pucat. Pada saat ini, berdiri di sisi aula utama, tidak bisa berkata-kata, juga pucat, seolah-olah sangat takut, sebelum dia bersumpah untuk berpikiran terbuka konfrontasi, tidak menyukai Baiqiu Tibet. Namun, hari ini, ketika dia benar-benar tiba di adegan dan melihat wajah semua orang, dia gemetar ketakutan. Ada orang lain yang gemetar, dan dia adalah Black Bear yang membawa Umi ke Famous Sword Villa. Dia melihat foto itu dan tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Umi yang dia bawa benar-benar berselingkuh dengan wanita itu dan tertangkap basah. Pada saat ini, Omi berada di luar aula utama. Omi meregangkan pinggangnya yang malas. Semua ini persis seperti yang diharapkan Omi. Sepertinya Omi telah menunggu di sini selama setengah hari, dan akhirnya, dia akan naik ke atas panggung. 925. Tuan dari Villa Pedang terkenal mengalihkan pandangannya ke bulan tanpa kata dan meraung, apa yang terjadi di sini? Kata-kata juga marah dan berkata, kakak, katakan ini tidak benar. Aku, tak bisa berkata-kata terlalu takut untuk berbicara. Cepat katakan padaku orang-orang dari lembah Changsong yang menjebakmu. Teriak tuan dari Villa Pedang terkenal. Speechless Moon mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak suka Zhang Baiqiu, dia jelek. Apa? Jadi ini benar. Tubuh yang diinginkan bicara gemetar dan berkata tidak percaya. Hahaha, orang-orang dari Villa Pedang terkenal, apalagi yang harus kamu katakan?
Peradaban tersembunyi Long Pine Valley mencibir. Yani sekarang dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Pada hari pernikahannya, diekspos di depan umum untuk pencurian skandal saudara perempuannya. Ini adalah upaya yang disengaja untuk memukul wajahnya dan mempermalukan reputasi villa pedang terkenal. Banyak cibiran dan bisikan datang dari sudut-sudut tertentu istana. Xiao Yue, di mana betina itu? Aku tidak tahu. Ketika Yan Yue melihat betapa marahnya kakaknya, dia tahu bahwa hal-hal di luar imajinasinya dan sangat mungkin dia akan membunuh Omi. Jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Merasa bersalah dan menyuruh Omi untuk menyerahkan segalanya padanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Baik Yu Tibet dari Longsong Valley berkata dengan keras, berzina, suami, wanita seperti itu harus benar-benar dibenamkan dalam kandang babi. Siapa yang berani menyakiti bulan kecilku? Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari luar aula utama. Mendengar suara ini, kerumunan di aula utama mendidih sekali lagi. Mungkinkah si pemerkosa masih berani datang? Itu benar-benar cukup berani. Ketika Yan Yue mendengar suara Omi, dia merasakan hatinya meleleh meskipun dia tahu bahwa itu mungkin efek dari bunga cinta 3 daun dan bukan niat sebenarnya dari Omi. Kerumunan secara otomatis membuat jalan keluar. Tubuh tinggi Omi berdiri di pintu masuk istana, diawasi oleh orang banyak. Di antara mereka, Kaisar Kekaisaran Gomorja berkata, itu benar-benar dia. Namun, Gomastar tidak percaya bahwa Omi akan melakukan hal seperti itu, karena bahkan cucunya, Putri Zuer, Omi dapat menahan godaan. Dari segi kecantikan, Wordsmith masih jauh dari Princess Zuer, dan bahkan lebih jauh dari bakat. Bagaimana bisa Omi mencuri bersama Wordsmith? Selain itu, Kaisar Kekaisaran Yan Huang dan Raja Kerajaan Glazet mengenali Omi, terutama Kaisar Kerajaan Glazet, yang memandang Omi dengan tatapan membunuh. Dia tidak akan lupa bahwa Omi telah membunuh pangeran yang paling disukainya, Wei Yan. Omi melirik kerumunan dan berkata, siapa yang berani menyakiti bulanku? Paman Omi. Bulan yang tidak bisa berkata-kata melompat ke arah Omi dengan gembira ketika dia melihatnya menonjol. Omi memeluk Speechless Moon dan berkata, Yue, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk keluargamu. Memehm, Yan Yue tersentuh sampai ke intinya. Tuan dan istrinya dari villa pedang terkenal memandang Omi dengan alis berkerut. Awalnya mereka mengira ini hanya berzina biasa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa berzina ini akan berani berdiri untuk melindungi cucu mereka saat ini dan mengatakan di depan umum bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti cucu mereka, termasuk keluarga mereka. Guru Zuang dan istrinya yang awalnya sangat marah untuk mencabik-cabik betina, melihat ini. Sedikit kemarahan berhasil diredam. Namun, ketika Yan Wei memandang Omi saat ini, dia tidak memadamkan amarahnya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa pernikahan besarnya dikacaukan oleh Omi ini dan menjadi lelucon bagi seluruh dunia. Dia memandang Omi dan sangat terkejut. Marah karena dia ingin membunuhnya, tetapi Yan Wei tidak segera melakukannya. Omi memandangi beberapa orang di lembah Changsong dan berkata, siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka ingin berendam di kandang babi? Peradaban Tibet mendengus, seperti yang saya katakan, bukankah seharusnya Anda anjing dan gadis dibenamkan dalam kandang babi? Konyol, cucumu tidak layak untuk Yan Yue, dan kamu masih mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu di sini. Chang Wenming sangat marah, pertunangan cucuku dengan Yan Yue difasilitasi melalui kompetisi proposal pernikahan villa pedang terkenal. Jika bukan karena Yan Yue, apakah menurutmu dengan bakat cucuku, dia akan dapat melihat ini? Wanita rendahan Yan Yue. Baiklah, jangan menggigit, singkatnya, kontrak pernikahan antara Baik Q Tibet dan Moonless sudah putus, jadi mari kita semua rukun. Konyol. Pria di samping peradaban Tibet berteriak, pria ini adalah paman dari Bakukyu Tibet, dan ranah seni bela dirinya juga merupakan level pertama dari penyelesaian alam persatuan. Kalau begitu pulanglah dan tertawalah perlahan. Aku akan membunuhmu, pengkhianat. Paman Tibet Bakukyu membunuh Omi dengan pisau. Juga di kesempurnaan alam persatuan, Omi bahkan tidak perlu membuang kekuatan apapun. Dia hanya menamparkan lawannya keluar dari istana dan terbang menuruni gunung beberapa ratus meter jauhnya, karena istana dibangun di atas gunung. Kerumunan itu ketakutan, Omi dengan mudahnya menamparkan orang kuat dari alam yang sama dan mengirimnya beberapa ratus meter jauhnya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Yai, pertarungan yang bagus, Paman Omi, kamu luar biasa. Tanpa bicara melupakan rasa takut tadi dan menepuknya. Karena fakta bahwa Speechless Moon memiliki satu suap Paman Omi, tidak satupun dari banyak orang yang hadir memperlakukan Omi sebagai seorang pemuda, dan beberapa dari mereka bahkan diam-diam mengutuk Omi karena memakan rumput muda dengan sapi tua. Namun, serangan telapak tangan Omi mengirim seorang ahli tingkat terbang ratusan meter, yang juga mengejutkan orang-orang yang hadir. Kamu. Peradaban Tibet melihat putranya terbang di telapak tangan Omi. Dia marah sekaligus ngeri. Kemarin ketika mereka kembali mereka mengatakan bahwa Omi telah melukai ayah Baik Q Tibet. Dia masih tidak percaya, berpikir bahwa Omi telah membuang beberapa trik konspirasi. Tapi ternyata kekuatan Omi tidak sederhana. Omi memandang peradaban Tibet dan bertanya, apa? Anda ingin melakukannya juga? Atau apakah Anda pikir saya menindas putra Anda? Kita semua berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Putra Anda sangat tak terkalahkan. Anda harus kembali dan tulis ulasan yang bagus tentang bagaimana Anda mengajar putra Anda. Omi, aku tidak akan menyentuhmu, meskipun kamu dan pelacur itu telah menyakiti perasaan cucuku, tetapi agar tidak menghancurkan hubungan antara Long Pine Valley kami dan villa pedang terkenal, aku tidak akan membantumu. Pada Anda, jika tidak ketika saya menangkap pemerkosaan di tempat kemarin, saya akan membunuh Anda. Sekarang, saya hanya ingin bertanya pada villa pedang terkenal, pasangan zina, suami, istri ini ada di depan kita, apa villa pedang terkenal ingin melakukannya? Mata peradaban Tibet melihat ke arah pasangan Zuang Master villa pedang terkenal.
Tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal marah dan tak berdaya menghadapi tatapan agresif peradaban Tibet di depan begitu banyak orang. Ini untuk memaksanya berurusan dengan berzina, suami, istri. Berzina itu baik-baik saja, tapi yang satunya adalah cucu perempuan mereka. Jadi, untuk sementara, pemilik dan istrinya merasa cukup malu untuk membunuh hanya berzina, karena takut Chang Songgu tidak menghasut orang-orang di tempat kejadian untuk mengatakan bahwa Villa Pedang terkenal menjual reputasinya. 926. Tepat pada saat ini, kata-kata Niat, yang sudah tidak mampu menahan amarahnya, berkata dengan keras, "Kakek, biarkan aku yang menangani masalah ini." Disengaja, ini. "Kakek, hari ini adalah pernikahan besarku. Aku adalah protagonis hari ini. Seharusnya aku mengadakan upacara pernikahan dengan gembira, tetapi ini terganggu oleh ini. Jadi masalah hari ini seharusnya diserahkan kepadaku, biarkan aku yang menanganinya." Kata-kata tidak dimaksudkan untuk menjadi keras. Master Villa Pedang terkenal mengangguk, "Ini yang terbaik, biarkan Si sengaja menanganinya. Bahkan jika itu ditangani secara tidak adil, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Bahkan jika Si sengaja bias mendukung saudara perempuannya, tidak ada seorang pun akan menuduhnya dengan identitasnya sebagai jenius khusus. Kalau begitu, disengaja, kamu bisa mengurus masalah hari ini," kata tuan dari Villa Pedang terkenal. Dengan matanya yang sudah penuh amarah dan matanya langsung tertuju pada Omi, tidak diragukan lagi bahwa kemarahan Yang Yin akan diarahkan pada Omi hari ini. Dia tidak bisa menyalahkan Chang Songgu karena sengaja menyebabkan masalah karena adiknya melakukannya. Mencuri seseorang, maka semua dosa harus ditanggung oleh berzina ini. Omi melihat World of Intent menatapnya dengan sangat marah dan diam-diam senang. "Haha, saya awalnya ingin World of Intent mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, tetapi sekarang tampaknya World of Intent benar-benar akan berurusan dengan saya. Ya, itu yang terbaik." Benar saja, Yan Wei sengaja menatap Omi dan berkata, "Kamu manusia anjing yang tidak tahu malu. Saudara perempuanku masih muda dan bodoh. Kamu telah hidup untuk waktu yang lama, mencoba sapi tua makan rumput muda, merayu saudara perempuanku, menyebabkan kesenjangan antara saya Villa Pedang terkenal dan lembah Changsong, juga menghancurkan pernikahan besarku. Kamu adalah pelakunya. Hari ini aku Yan Wei sengaja pasti akan mengambil nyawamu." Yan Wei sibuk berkata, "Saudaraku, tolong jangan bunuh Paman Omi." Omi pun langsung berpura-pura mengatakan, "Yang Yin, aku benar-benar jatuh cinta pada Moonless. Kamu cukup menjadi ayah saudara perempuanku dan masih berbicara tentang cinta sejati. Kamu hal yang tidak tahu malu," kata Yan disengaja dengan marah. Omi tersenyum, "Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya telah mengatakan bahwa saya akan membunuhmu hari ini. Meskipun saudara perempuan saya juga bersalah, tetapi saudara perempuan saya masih muda dan bodoh. Dia hanya melakukan kesalahan ini karena dia dipikat oleh Anda, seorang penjahat, sehingga saudara perempuan saya dapat dimaafkan. Tetapi kamu tidak bisa." Ketika orang banyak mendengar Yang Yi mengatakan itu, mereka juga merasa bahwa Yang Yi telah menangani situasi dengan adil, dan tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal juga sangat puas dengan penanganan situasi Yang Yi. Dengan cara ini, meskipun Villa Pedang terkenal telah kehilangan sebagian wajahnya, ia juga mampu menyelamatkan sebagian wajahnya dengan baik jika ditangani dengan benar. Hanya saja Nagatsugu tidak terlalu puas, tetapi kerumunan itu puas, dan Nagatsugu tidak dapat membuangnya lagi jika dia ingin. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Speechless Moon menghalangi di depan Omi dan memohon, "Kakak, tolong, jangan sakiti Paman Omi. Paman Omi saya tulus." "Moonless mundur, aku ingin membunuh betina ini yang menyakiti kepolosanmu." Teriak tanpa bicara. Omi berkata, "Moonless, kamu mundur. Aku juga ingin pergi ke Yang Ying yang terkenal di dunia, untuk melihat apakah dia benar-benar hebat." Pidato sengaja mendengus manusia anjing. "Aku hanya mengatakan untuk membunuhmu, bukan melawanmu. Denganmu, kamu tidak layak melawanku." "Oh, betapa tidak layak." Seseorang dari Villa Pedang terkenal di sampingnya berkata, "Pangeranku adalah seorang jenius khusus. Apa kamu layak melawan pangeranku? Meskipun kamu juga berada di level pertama penyelesaian realem persatuan, kamu sama sekali tidak berada di level pertama. Tingkat yang sama dengan Gongzi saya." Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dipenuhi dengan ejekan. Omi telah menahannya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Speechless Moon berkata kepada Omi, "Paman Omi, kamu masih melarikan diri. Aku akan menghentikan saudaraku untukmu. Kamu bukan tandingannya. Dia jenius khusus dan menusuk lawannya pada level yang sama." Omi berkata dengan tegas, "Moonless, jangan panggil aku paman." Kenapa?" Omi menatap Wordsmith dan kemudian mengucapkan kata demi kata, "Karena aku hanya 1 tahun lebih tua darimu. Aku baru berusia 21 tahun. Bagaimana kamu bisa memanggilku paman?" Wow, apakah itu benar atau tidak? Seluruh kerumunan di aula utama bergerak dan berbicara. Omi baru berusia 21 tahun. Namun, hampir semua orang tidak percaya. Hahaha, konyol, konyol. Yani tertawa keras dan berkata, "Jika Anda baru berusia 21 tahun, maka saya akan menulis 3 kata Yani mundur, dan Anda bahkan tidak akan melihat siapa Anda sebenarnya." Omi mendengus, "Tidak, saya tidak perlu membuktikannya kepada Anda, karena Anda ingin membunuh saya, itu benar. Sejak saya melangkah ke Villa Pedang terkenal, nama besar Anda serta legenda cerita, saya sudah mendengar kepompong, dan saya benar-benar agak tidak sabar untuk mendengarnya. Jadi, saya juga ingin belajar dari Anda." Omong-omong, saya mendengar bahwa Anda masih memiliki 2 teman yang sangat berbakat. Sebut saja mereka keluar dan datang bersama-sama, sehingga akan lebih menarik. "Apa yang kamu katakan?" Kata-kata tidak berarti meledak menjadi kemarahan. Kedua jenius luar biasa juga tiba-tiba marah. Siapa yang tidak tahu bahwa setiap jenius kelas khusus mereka adalah putra surga yang bangga dan tidak dapat dicapai sebagai manusia. Namun, Omi sebenarnya membiarkan Speechless pergi dengan 2 jenius luar biasa lainnya.
Di istana, tidak hanya dua jenius kelas khusus yang marah, bahkan para tamu gemetar ketakutan. Speech intensional berkata dengan marah, untuk membunuhmu, satu tangan sudah cukup bagiku. Di matanya, niat membunuh melonjak. Tidak pernah dalam hidup ini dia begitu bersemangat untuk membunuh seseorang seperti dia hari ini. Karena dia tidak pernah mengalami kegembiraan seperti ini diabaikan sebelumnya. Dia bisa membunuh orang gila ini dengan gerakan tunggal. Bas. Pedang Word of Intent sangat menyenangkan dan halus pedang Ki, yang hampir terkondensasi menjadi seutas benang, sangat tangguh dan kuat dalam serangan. Namun, Omi berdiri di tempat bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Pukulan Omi meledak begitu saja, tampaknya dengan fluiditas dan kesederhanaan yang luar biasa. Kekuatan pukulan Omi secara alami adalah 100.000 jin. Meskipun pukulan 100.000 jin ini tidak tepat mengenai tubuh Worship, Omi merasa itu sudah cukup. Worship bagaimanapun juga hanyalah level pertama dari Unity Realm Completion, level yang sama dengannya. Jika itu menimpanya, Omi benar-benar takut membunuhnya. Boom. Medan kekuatan tinju yang dibawa tinju itu seperti medan magnet, tanpa terlihat menghancurkan semua serangan niat bicara dan mendorongnya dengan keras ke arahnya. Wow. Tubuh Speech Intention terasa seperti didorong mundur dengan keras oleh kekuatan tak terlihat. Pedang di tangannya terlepas dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Setelah sekejap mata, dengan bunyi gedebuk tubuh itu terbang mundur ke atas panggung di belakang aula utama, merusak pengaturan pernikahan. Seluruh tempat terkejut. Pada saat ini, seluruh istana terdiam. 927. Speechless Moon sepertinya memandang Omi seolah-olah dia tidak mengenal paman Omi saat ini, seolah-olah dia orang asing. Bahkan pemilik dan istrinya dari Villa Pedang terkenal sepertinya sedang bermimpi ketika mereka melihat Omi meledakkan cucunya dengan satu pukulan dengan sangat ringan. Cucunya, tetapi seorang jenius khusus seorang jenius khusus juga bisa menerbangkan dengan satu pukulan. Begitu mudah, bukankah ini mimpi? Istana juga terdiam untuk waktu yang tidak diketahui, dan tiba-tiba satu orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha kuat, memang. Barusan aku tidak percaya bahwa kamu baru berusia 21 tahun, tapi sekarang, aku agak percaya. Seorang pria kuat tertawa terbahak-bahak. Omi memandang pria kuat itu, tetapi tidak mengenalinya. Dan ketika yang lain melihatnya, mereka semua memberi hormat dan berkata, salam untuk Tuan Villa Tua. Temui Tuan Villa Tua. Itu benar, orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana adalah Tuan Villa Tua dari Villa Pedang terkenal, yang merupakan salah satu dari 30 orang terkuat di seluruh dunia yang telah melangkah ke puncak alam persatuan. Saat ini di tempat kejadian, dia adalah yang terkuat dan satu-satunya orang terkuat di tempat kejadian di puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Dengan begitu banyak tokoh hebat di tempat kejadian, biasanya tidak ada kesempatan untuk melihat orang yang begitu kuat. Hari ini, puncak kesempurnaan agung realem persatuan terkuat di dunia muncul di depan mata semua orang demi Omi. Ayah. Master Villa Pedang terkenal sibuk memanggil, belum lagi yang lain, bahkan dia tidak melihat ayahnya dalam 10 tahun. Namun, penjahat tua itu tidak mengabaikan siapapun, berjalan ke arah Omi dan tersenyum, siapa namamu? Kembali ke senior, nama senior adalah Omi. Omi tidak buruk, kamu kuat, aku, Swansun, sama sekali tidak setingkat denganmu. Senior terlalu dipuji, senior tidak berniat menyakiti Swansun saya, hanya saja senior tidak berdaya. Omi berkata salah, tentu saja, yang lain tidak tahu bahwa dia berbicara salah, Omi telah menahan kekuatan dan bakatnya sampai sekarang. Yang lain masih berpikir bahwa Omi terlalu rendah hati. Tepat pada saat ini, Word of Intent berteriak, Mata kata-kata Intent merah, hari ini dia ada pernikahan besar dibuat menjadi seperti ini. Bahkan orang waras akan kehilangan kendali. Belum lagi dia sama sekali bukan orang waras, dia malah bangga dan orang yang puas diri. Tanpa berkata-kata mengangkat pedangnya dan meraung, aku akan membunuhnya. Tebing hijau, Yue Tianhua, kalian berdua keluar, bersama-sama ikuti aku dan bunuh dia. Semua orang melihat Word of Intent. Kedua pria bernama Greencliff dan Yue Tianhua berada dalam dilema. Tuan tua Villa Pedang terkenal berteriak, disengaja, kamu bukan tandingan Bro Tertang, jadi jangan mundur. Tidak, dia menyuruhku menyapu lantai atas nama, aku ingin membunuhnya. Tidak ada yang memintamu untuk menyapu lantai atas nama. Ini dia, aku ingin membunuhnya. Word of Intent berada di luar kendali begitu memikirkan bahwa tidak ada yang mau mendengar cerita legendarisnya lagi. Tebing hijau, Yue Tianhua, apakah kamu temanku? Jika demikian, bergabunglah denganku dan bunuh manusia anjing ini. Kata-kata tidak bermaksud berteriak. Bajingan, mundur. Teriak Tuan Villa Tua. Omi tersenyum, tidak, senior, biarkan mereka bergabung bersama. 3 orang yang luar biasa berbakat bersama, mungkin, benar-benar dapat membunuhku. Tuan Villa Tua melihat bahwa Omi telah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tubuhnya bergerak dan mundur ke samping. 2 jenius luar biasa lainnya, Tebing Hijau, dan Yue Tianhua, segera berjalan ke Wei Wei dan mempersiapkan diri untuk pertempuran, bersumpah dalam diri mereka sendiri bahwa mereka pasti akan mengalahkan Omi dan mendapatkan kembali beberapa wajah untuk Wei Wei dan untuk mereka juga. Pergi, teriak niat bicara, lalu pergi untuk membunuh Omi. 2 jenius luar biasa lainnya juga tidak ragu-ragu, dan masing-masing menggunakan teknik kekuatan suci mereka untuk mengisi daya. Omi memandang ketiganya, tidak terlalu teliti dalam hatinya. Lagi pula, dari ketiganya, 2 memiliki level yang sama dan 1 level lebih rendah. Omi tidak percaya bahwa dia bahkan akan bertarung 1 level lebih rendah. Sekarang Omi baru saja menggunakan Hercules sekali, dan sekarang dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, kali ini dia menghadapi 3 orang, jadi Omi harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan 3 orang sekaligus, itu akan berbahaya bagi Omi. Bersih, berdengung. Ketiga serangan mereka sangat ganas, orang biasa pasti tidak bisa berlatih di level ini, dan mereka layak menjadi jenius khusus.
Tubuh Omi berkelebat saat dia melakukan Ghostwell Determination sekaligus. Namun, baru pada saat itulah Omi sendiri menyadari bahwa dalam menghadapi serangan ketiga orang itu, ia mampu menghindari jarak serangan yang sempit. Omi sedikit gemetar. Tidak bisa ragu lagi, semakin lama dia terjerat dengan mereka, semakin tidak menguntungkan bagi Omi. Dia harus menjadi yang tercepat, menggunakan kekuatan Herculesnya, menerbangkan dengan satu pukulan. Mereka bertiga tidak dapat menahan kekuatan Hercules Omi sama sekali. Beberapa detik kemudian, Omi mengambil kesempatan terbaik dan meledakkan tinjunya dengan Hercules Divine Power Fist. Wow! Kali ini, mereka menghadap pintu masuk aula utama dengan punggung menghadap pintu. Pukulan kuat Omi tiba-tiba membuat mereka bertiga keluar dari aula utama dan terbang menuruni gunung. Wow! Kerumunan tercengang. Saat Omi melawan mereka hanya beberapa detik, kekuatan internal Omi tiba-tiba habis. Hercules ini sangat kuat tetapi juga memakan, dan tidak ada seorang pun di level yang sama, terlepas dari apakah dia jenius atau tidak, yang dapat memblokirnya. Itulah alasan mengapa Omi begitu kuat. Sekarang Omi tidak memiliki kekuatan ilahi Hercules dengan teknik pedangnya. Meskipun juga kuat, diperkirakan dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Speechless, tetapi itu pasti tidak kering dan setajam Hercules. Kekuatan ilahi. Terima saja. Omi hanya bisa melengkungkan tangannya ke arah orang banyak karena ketiga orang itu telah meledakkan gunung. Apa? Semua orang bertepuk tangan, menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Di antara mereka, Kaisar Kekaisaran Yan Huang segera berlari keluar dan berteriak, semuanya, Omi dari Kekaisaran Yan Huang kita, oh. Wow, Kekaisaran Yan Huang memiliki karakter yang sangat jenius. Hahaha, itu benar, Omi adalah kebanggaan Kekaisaran Yan Huang kami. Saya percaya bahwa suatu hari Omi akan menjadi orang terkuat di Kekaisaran Yan Huang kami. Yan Long berkata dengan wajah penuh kesombongan. Pasangan master dari Villa Pedang terkenal sebelumnya memperlakukannya dengan sedikit penghinaan, tetapi sekarang dia merasa sangat sedih dan dalam rahmat baik Omi. Yan Long menghela nafas dalam-dalam, berdamai dengan Omi di tempat pertama adalah pilihan yang tepat dalam hidup. Omi hampir selesai dengan penampilannya sesuai keinginannya. Omi berkata kepada tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal, saya minta maaf mengganggu pernikahan cucu Anda. Saya bersedia bertanggung jawab untuk masalah hari ini. Jika ada hukuman, jangan ragu untuk datang kepada saya. Saya masih tinggal di Villa Wuling Anda. Saya akan pergi dulu. Omi mengangguk ketuan villa tua itu lagi, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tujuan Omi telah tercapai, tidak cocok untuk tinggal lebih lama lagi. Omi terbang kembali ke Wuling Villa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Omi tidak tahu. Dia tidak akan tahu sampai akhir pernikahan World of Intent. Tetapi sangat yakin bahwa Omi sudah setengah jalan menuju tujuannya. Dan tuan villa tua dari Villa Pedang terkenal, harus tetap datang mencari Omi. Omi berbaring di atap dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tepat pada saat ini, seorang pria terbang masuk. Omi, itu tidak baik. Apa yang terjadi? Sulit untuk mengatur ulang adegan dan melanjutkan upacara pernikahan. Tetapi, ketika tiba saatnya untuk memberi penghormatan, pengantin wanita itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak akan menikah. Mengapa tidak? Entahlah, Speechless baru saja memuntahkan setengah kilo darah. Ah, itu sangat buruk. 928. Oh, sungguh menyedihkan. Don masih memejamkan mata dan membiarkan semuanya tinggi dan kering. Namun, setelah beberapa menit pilah hitam itu masuk. Saudara Tang. Brother Blackbear, apa yang kamu inginkan dariku? Aku benar-benar minta maaf, sesuatu terjadi di puncak utama. Oh, aku dengar, pengantin macam apa yang mengatakan dia tiba-tiba berhenti menikah, dan kata-kata tidak berarti memuntahkan setengah kilo darah. Oh, maaf membuatmu tertawa. Tapi, kamu datang untuk menemuiku dengan sengaja hanya untuk mengatakan bahwa kamu sedang tertawa. Tidak, Saudara Tang, itu, pengantin wanita tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Hahaha, Saudara Blackbear, jangan konyol, saya tidak mengenal pengantin wanita sama sekali. Bukankah orang yang meresmikan pernikahan sebelumnya mengatakan bahwa pengantin wanita berusia 30-an? Saya tidak punya teman wanita di usia 30-an. Saudara Tang, meskipun saya tidak tahu mengapa, bisakah Anda membantu saya dan pergi menemui pengantin wanita? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Omi terbang ke aula puncak utama lagi. Sebelum Omi memasuki aula utama, dia mendengar seseorang di dalam berkata, disengaja, berhenti muntah, kamu akan mati jika melakukannya. Tampaknya setengah kilogram darah yang dimuntahkan oleh speech intentional benar-benar tidak berlebihan. Omi berjalan ke aula utama dan semua orang menatap Omi. Istri Tuan Villa Pedang terkenal segera berkata dengan marah, Omi, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada menantu cucuku? Omi berkata dengan sedih, Nona Zhuangzi yang merepotkan jangan melemparkan segala macam masalah padaku, aku masih ingin tahu mengapa. Ketika pengantin wanita melihat Omi datang, dia langsung merapikan rambutnya, lalu berjalan ke arah Omi dan menatapnya dengan tatapan rindu. Omi juga melihat ke arah pengantin wanita. Omi sama sekali tidak mengenal orang ini. Apakah Anda mencari saya? Kata Don Suchen. Pengantin wanita berkata, Don Omi, bisakah kita membicarakannya? Oh, sepertinya aku tidak mengenalmu, mengapa kamu ingin berbicara denganku? Ya, memang benar kita tidak saling mengenal, tapi tiba-tiba aku tidak ingin menikah dengan Wordsmith, itu ada hubungannya denganmu. Nuts, jangan tarik segalanya pada saya tidak ingin membuat musuh Villa Pedang terkenal. Omi, sepertinya kamu sangat menyukai Speechless Moon, kata pengantin wanita. Omi menatap pengantin wanita dan berkata, ya. Di sebelahnya, Speechless tampak bahagia, tetapi di detik berikutnya, Speechless tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin seseorang sebaik Omi menyukainya. Semua karena racun bunga cinta 3 daun, jadi tidak ada yang bahagia lagi. Pengantin wanita berkata, Omi, dalam hal penampilan, saya setengah kati atau 8 dalam hal apapun dengan Yan Wuyue.
Dan dalam hal bakat, saya sangat jenius. Jadi jika Anda ingin Yan Wuyue, Anda harus juga lebih menyukaiku. Jadi aku tidak mau menikahi Yan Wuyue begitu saja. Aku ingin memperjuangkannya. Aku jauh lebih baik daripada World Web Moon. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Hahaha. Omi agak mengerti mengapa pengantin wanita tiba-tiba tidak ingin menikah, karena dia melihat bahwa Omi bahkan menyukai Speechless Moon, dan dia, yang jauh lebih baik daripada Speechless Moon, jadi dia tidak mau menikah dengan Speechless. Omi berkata, Nona, apakah Anda tahu bahwa jika Anda mengatakan itu akan membuat semua orang berpikir bahwa saya lebih baik daripada Yang Yue. Bagaimana Anda bisa mempermalukan Yang Yue? Dia setidaknya jenius yang istimewa. Pengantin wanita berkata, bukankah ini omong kosong? Apakah Anda penampilan atau bakat, atau bela diri? Saya hanya ingin berjuang untuk diri saya sendiri, bahkan jika saya membuat pernikahan ini menjadi kuning. Omi, Anda menyukai semua kata Wu Yue. Saya tidak dapat menemukan alasan bagi Anda untuk tidak menyukai saya. Antara saya dan Yue, Anda tidak perlu ragu untuk memilihku. Aku mohon padamu, pikirkan baik-baik. Sejujurnya, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Puff. Pada saat ini, Speechless memuntahkan seteguk darah lagi dengan liar. Di seluruh aula utama, banyak orang segera mulai menuding. Mengapa orang ini begitu tak tahu malu? Sudah di upacara pemujaan, dan masih jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pria lain. Aku belum pernah melihat orang seperti ini seumur hidupku. Namun, pengantin wanita tampaknya tidak takut dengan komentar orang lain. Dia merasa berhak untuk mengejar seseorang yang lebih baik, bahkan jika dia akan menikah. Oh, tolong. Oh, teman, kamu mencoba membuat villa pedang terkenal membenciku, kata Omi. Aku pasti lebih baik daripada Speechless Moon. Jika kamu menyukainya, maka tidak ada alasan untuk tidak menyukaiku. Omi berkata, bisakah Anda membiarkan saya mengambil denyut nadi Anda? Ya, Omi segera mengambil denyut nadi pengantin wanita. Setelah 1 menit Omi berkata, baiklah, Anda memang memiliki akar yang baik, tapi sayangnya, saya telah jatuh cinta pada World Web Moon, maaf. Tidak, aku tidak percaya Omi, sejauh yang aku tahu, kamu baru mengenal World Web Moon selama beberapa hari. Jika tidak, aku tidak akan mengambil risiko mengaku padamu. Ya, itu memang beberapa hari, tapi apa hubungannya dengan sesuatu? Omi berbalik dan ingin pergi. Omi tidak akan datang jika bukan karena permohonan kakak hitam bar, pengantin ini, benar-benar tidak ada lagi yang bisa dikatakan, bagaimana mungkin Omi bisa memandangnya? Omi. Ketika pengantin wanita melihat Omi pergi, dia langsung meraih lengan Omi dan tampak terburu-buru. Lepaskan aku dan selesaikan pernikahanmu dengan baik, kata-kata tidak buruk. Tidak Omi, aku hanya ingin tahu, mengapa kamu tidak menyukaiku? Tidak ada alasan, jika kamu tidak memberitahu aku alasannya, aku tidak akan melepaskanmu. Omi terpojok dan berkata, jangan dorong aku. Karena saya sudah melakukan ini di depan umum, saya tidak takut untuk mendorong Anda. Beritahu saya mengapa Anda tidak menyukai saya tidak punya alasan untuk menjadi lebih buruk daripada Speechless Moon. Omi berkata, oke, jika Anda benar-benar ingin saya memberitahu Anda, maka saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda. Saya baru saja memeriksa denyut nadi Anda dan saya menemukan bahwa Anda melakukan aborsi sekitar 3 tahun yang lalu. Pengantin wanita tercengang karena dia bisa tahu sekitar 3 tahun yang lalu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Pengantin wanita sedikit pucat. Puff. Yang Yi, yang kesulitan berhenti meludahkan darah di sampingnya, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi dengan liar, menunjuk ke pengantin wanita dan berkata, kamu masih mengatakan kamu masih perawan, Puff. Setelah itu mengatakan itu, seteguk darah menyembur dengan liar. Seluruh istana tiba-tiba berbicara dan bergerak lagi. Pengantin wanita juga tampak sedikit malu dan bertanya kepada Omi, apakah itu alasanmu tidak menyukaiku? Tidak, kerusakan fisik pada tubuhmu dari aborsi hampir nol, jadi mengapa aku keberatan? Hanya saja jika kamu tidak menyukainya, dan tidak ada alasan untuk itu. Seperti Wordsmith Moon, tidak ada alasan untuk itu, saya bahkan tidak tahu mengapa saya sendiri menyukainya. Kata Omi. Di sebelahnya, Speechless Moon menggigit bibirnya. Dia mulai merasa sedikit sadar diri di dalam, menggunakan racun bunga cinta pada Omi. Omi telah membuat ini sangat jelas. Dia tidak tahu mengapa dia menyukainya, itu karena Love Flower Poison. Tentu saja, ini semua hanya kesadaran diri dari pihak Speechless Moon. 929. Faktanya, Omi juga bisa menggunakan alasan ini untuk menarik diri setelah membantu Mukianji mendapatkan pedang bulan terkubur di masa depan. Maaf, silakan dan lanjutkan penghormatan Anda dengan worship, semoga Anda bahagia. Omi menepis tangan pengantin wanita dan berjalan keluar dari aula utama. Pengantin wanita tidak menarik Omi lagi. Tatapannya kusam saat melihat punggung Omi. Dia memang jatuh cinta pada Omi pada pandangan pertama. Setelah memikirkannya lama, dia akhirnya memutuskan untuk memperjuangkannya. Dirinya sendiri saat dia akan memberi hormat, dia berpikir bahwa itu sangat mungkin terjadi dengannya. Tuan Villa Pedang terkenal menghela nafas sedih. Meskipun hal ini tidak secara langsung disebabkan oleh Omi, tetapi juga secara tidak langsung disebabkan oleh Omi. Jika Omi tidak terlalu brilian dan membuat pengantin wanita jatuh cinta pada pandangan pertama, ini tidak akan terjadi. Melihat Omi pergi, Guru Zuang berkata, upacara pemujaan, lanjutkan. Speechless tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh dengan kesedihan, tubuhnya bergoyang dan tampak seperti akan jatuh, mungkin karena marah, ditambah muntah darah. Kamu masih berbohong kepadaku tentang menjadi perawan, kamu pembohong. Kata-kata tidak bermaksud menunjuk pada pengantin wanita. Pengantin wanita melepas bunga yang dikenakannya di kepalanya dan berkata, Omi benar, aku pernah melakukan aborsi 3 tahun yang lalu. Tapi jadi apa, kata-kata niat beraninya kamu mengatakan kamu tidak pernah menyentuh seorang wanita. Ini pernikahan tidak ada artinya lagi.
Kata-kata tidak dimaksudkan, mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, pengantin wanita membuang bunga, berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Kerumunan itu tercengang. Speechless melihat pengantin wanita yang benar-benar ingin pergi, dan berteriak, tidak, jangan pergi. Sebenarnya, saya tidak keberatan Anda melakukan aborsi sama sekali. Saya hanya melampiaskannya dengan santai. Namun, pengantin wanita tidak punya niat untuk tinggal. Master Zuang mengamuk, tidak ada niat, maukah kamu berperilaku sendiri? Tidak Yang Ying tidak berniat berteriak, Omi, aku belum selesai denganmu, oh. Tak bisa berkata-kata jatuh ke tanah dan berteriak. Pengantin wanita, di sisi lain, telah terbang ke kejauhan. Omi juga melihat punggung mempelai wanita terbang menjauh, hatinya tertekan tak terkira, hal yang mantap tetapi sebenarnya membiarkannya menabraknya, ini bagus, niat bicara pasti membencinya sampai mati. Master Villa Pedang terkenal berkata kepada para tamu, teman-teman terkasih dari jauh, maaf telah membuat Anda tertawa, jamuan pernikahan hari ini telah disiapkan, silakan makan dulu, maaf. Semua orang berkata, saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di rumah, saya akan pulang dulu, jadi saya tidak akan makan. Ya ampun, jika tiba-tiba ingat pakaianku di rumah belum disita, aku akan kembali dulu untuk mengambilnya. Pergi. Jadi, semua tamu sudah pergi sekaligus. Pernikahan orang-orang telah pergi, jadi tentu saja semua orang tidak dapat mengadakan jamuan pernikahan lagi, jadi itu adalah hak untuk pergi dengan cepat. Sebuah pernikahan besar dan indah, berantakan. Satu saat aula itu penuh sesak dengan orang-orang, saat berikutnya hanya ada orang-orang dari Villa Pedang terkenal itu sendiri. Beberapa pelayan memandang Tuan Villa di 6 arah yang berbeda dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Villa? Perjamuan telah disiapkan. Master Zuang memandang Wordsmith, yang duduk lumpuh di lantai, dan berkata, jangan ganggu saya ingin diam. Ya, Omi dan teman-temannya, pergi ke belakang aula utama, di mana ratusan pesta telah disiapkan, tetapi tidak ada seorang pun di sana, kecuali beberapa pelayan dapur. Omi berkata, bersiaplah untuk makan, sayang sekali tidak ada yang makan begitu banyak makanan enak. Meski pernikahan Speechless telah usai, hal itu tidak mempengaruhi selera makan Omi. Semuanya, ayolah, Kir, kata Omi sambil mengangkat gelas winnya. Sumei Qian berkata, Set, pelankan suaramu, hanya selusin dari kita yang makan di sini sekarang, dan kita masih sangat berisik. Hei, selain kami, ini adalah pelayan dapur di sini, yang lain bahkan tidak ingin datang untuk makan, jadi mari kita mengisi anggur, silakan minum. Kata Omi, memang, Tuan Villa Pedang terkenal bahkan tidak datang, dan yang lainnya tidak berani datang untuk makan. Jadi, di aula perjamuan besar, hanya sekitar selusin orang Omi yang makan sangat tinggi di sana. Di tengah makan, seorang pelayan datang dan berkata, Senior Tang, Tuan Villa Tua memiliki undangan. Tuan Villa Tua. Ya, Omi meletakkan cangkir anggurnya dan segera pergi menemui Tuan Villa Tua. Omi telah menebak dengan benar, Tuan Villa Tua pasti akan melihat Omi lagi. Di ruang minum teh, Omi bertemu Tuan Villa Tua. Tuan Villa Tua tampak sangat tua dan tampak seperti akan masuk ke peti mati. Beri hormat kepada senior. Kakak Tang, tidak perlu sopan, aku tiba-tiba memanggilmu, aku tidak mengganggu makanmu, kan? Omi berkata, maaf pernikahan Suan Sunmu hilang dan aku masih makan dan minum di sana, itu benar-benar tidak sopan. Kata Omi tidak jujur. Hahaha, saudara Tang, ketika kamu hidup seusiaku, kamu akan tahu bahwa ini hanyalah hal-hal asing yang tidak penting. Senior sepertinya sangat masuk akal. Baiklah, duduk mari kita minum teh dan mengobrol. Bagus. Omi duduk dan Tuan Villa Tua menuangkan secangkir teh untuk Omi. Tuan Villa Tua berkata, Kakak Tang, aku benar-benar iri padamu. Apa yang membuat senior iri padaku? Aku juga iri pada senior. Seluruh dunia, 30 orang terkuat yang telah melangkah ke puncak alam persatuan. Kata Omi. Tatapan Tuan Villa Tua dipenuhi dengan kesedihan. Sayangnya, hidup saya telah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat saya, apa yang bisa saya lakukan, ini benar-benar matahari terbenam, hampir senja. Omi menatap tatapan bawahan tua itu dan tiba-tiba teringat paman tuannya. Saat itu, paman tuannya tampaknya memiliki pandangan yang sama di matanya. Itu adalah perasaan yang hanya akan diberikan oleh seseorang yang hidupnya akan segera berakhir, dan meskipun dia sudah berdiri di 30 kolom teratas dunia, itu berarti umurnya juga tidak lama. Senior sepertinya sangat enggan untuk mati. Kata Omi. Hahaha, saudara Tang, tidakkah kamu pikir aku bisa melihat melalui hidup dan mati? Tidak, semakin kuat aku menjadi, semakin sedikit aku bisa melihatnya. Hari batas besarku semakin dekat, kematianku menang. Tidak lama, saya benar-benar tidak ingin mati. Saya telah menghabiskan malam yang tak terhitung jumlahnya berpikir, jika langit menutupi tirai dan membiarkan saya tiba-tiba memiliki pencerahan, melampaui alam kesatuan dan melangkah ke alam bela diri mistik berikutnya, maka saya tidak harus mati. Setidaknya saya akan dapat hidup selama beberapa dekade, bahkan 100 tahun. Omi menghela nafas, sebenarnya, jika Omi ingin menyelamatkannya, dia bisa memiliki kaisar cacing di tubuhnya, dan itu akan memungkinkan dia untuk hidup selama beberapa dekade lagi. Namun, mustahil bagi Omi, yang bukan kerabatnya, untuk memberinya cacing kaisar. Meskipun, cacing kaisar sangat berarti bagi Omi, karena Omi telah mengambilnya, dan mengambilnya lagi tidak akan memiliki efek menumpuk dan sama saja dengan pemborosan. Pada saat ini, Omi tiba-tiba merasa bahwa Tuan Villa Tua sedang menatapnya dengan tatapannya, menatap Omi dengan tidak nyaman. Hati Omi berdegup kencang, diam-diam berkata, Tuan Villa Tua pasti tidak tahu bahwa aku memiliki bak kaisar, kan? 930. Kenapa senior menatapku seperti itu? Tanya Omi. Katakan dengan jujur, apa niatmu datang ke Villa Pedang terkenal kami? Senior bercanda, upaya apa yang bisa saya lakukan?
Jangan gugup, aku tidak akan melakukan apapun padamu, tidak peduli apa niatmu. Kamu mungkin juga bermurah hati dan katakan padaku, jika aku bisa melakukannya, aku mungkin juga memuaskan niatmu. Don, jangan bilang tidak dengan bakat Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melihat cucu suan saya, Speechless Moon. Maka Anda harus memiliki niat, jangan bilang bahwa Anda telah terkena racun bunga cinta 3 daun. Tidak ada racun seperti itu di dunia. Omi merasa tidak ada yang disembunyikan. Dalam hal ini, mustahil bagi Omi untuk membantu Mukianji mendapatkan pedang bulan terkubur. Hahaha, senior benar-benar visioner. Katakan padaku, untuk apa? Omi berkata, karena itu masalahnya. Saya akan memberitahu Anda, seorang teman saya mendengar bahwa ada pedang yang terkubur di bawah villa pedang terkenal Anda, yang disebut pedang bulan terkubur, dan dia benar-benar ingin mendapatkannya. Bahwa ada pintu masuk lain, dan akulah yang membantunya menjelajahi pintu masuk lainnya. Pedang bulan terkubur, ternyata adalah seorang pelari. Sayangnya, itu adalah pedang yang penuh racun. Itu ditempa menggunakan meteorit dari luar angkasa. Nenek moyangku hanya tahu itu adalah pedang jahat setelah dilemparkan, dan untuk bahwa, nenek moyang saya mati beberapa kali. Sayangnya, mereka mengubur pedang di bawah tanah dan tidak pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Meskipun pedang bulan terkubur ini adalah harta yang tak tertandingi, itu tidak dapat digunakan. Aku tidak peduli tentang itu. Temanku itu dia sendiri adalah seorang peracun jenius, seusia denganku. Dia sudah menjadi peracun kelas 15. Dia bilang dia bisa mengendalikannya. Jadi sekarang setelah aku tahu apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata, karena tujuan saya telah diungkapkan kepada Anda, saya hanya bisa menyesal bahwa saya harus menunjukkan bahwa dia tidak ditakdirkan untuk pedang bulan terkubur, dan saya akan berhenti di situ. Pengikut tua itu berkata, pedang bulan terkubur telah terkubur di bawah villa pedangku yang terkenal selama ratusan tahun, dan bahkan aku belum pernah melihat yang asli. Tetapi jika bukan karena kata-kata leluhurku, aku pasti ingin untuk melihatnya. Omi, beritahu temanmu itu bahwa pedang ini adalah pedang jahat, tidak cocok untuknya. Oh, Omi ragu-ragu dan berkata dalam hatinya, lupakan saja, membantu orang sampai akhir aku akan menukar cacing kaisar dengan pedang bulan pemakaman. Cacing kaisar tidak lagi berguna bagiku. Senior, temanku itu sangat ingin mendapatkan pedang bulan pemakaman. Tidak mungkin. Tuan Villa Tua langsung menolak dan menatap Omi seolah ada peringatan di matanya. Omi berkata, senior, bagaimana jika saya bersedia menukarnya dengan harta karun? Juga tidak mungkin. Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa hari batas besar akan segera tiba. Jika saya dapat membiarkan Anda hidup selama beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun, apakah Anda bersedia untuk bertukar? Tubuh Tuan Tua itu gemetar. Jelaskan kata-katamu. Suara Tuan Villa Tua bergetar, dan Omi tahu bahwa dia tidak bisa menolak godaan hidup, semakin dia akan mati. Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang cacing kaisar. Kaisar, cacing kaisar. Sepertinya senior telah mendengarnya. Bukankah cacing kaisar adalah benda legendaris? Itu tidak ada sama sekali. Itu dibuat oleh orang lain di zaman kuno. Omi berkata, tidak, itu benar. Sejujurnya, saya cukup beruntung untuk mendapatkan 2 serangga kaisar. Salah satunya saya ambil, dan saya masih memiliki 1 lagi. Sayangnya, efek cacing kaisar tidak dapat ditumpuk, yaitu setelah makan 1, dan kemudian makan yang kedua. Tidak ada gunanya, itu hanya pemborosan, itu sebabnya saya bersedia menukar pedang bulan pemakaman. Tentu saja, yang paling penting adalah saya cukup menyukai senior, jadi itu adalah hadiah setengah pertukaran. Omi berbohong bahwa dia mendapatkan 2 dari mereka karena dia tidak ingin menimbulkan komplikasi. Benar-benar ada. Tuan Villa Tua memandang Omi dengan penuh semangat. Ya, memang ada 1, apa artinya senior? Kamu pertama-tama tunjukkan padaku cacing kaisar. Tidak, senior seharusnya tidak menjadi orang yang tidak masuk akal. Jika saya berani menipu, saya tidak berpikir saya akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Pengikut tua itu mengangguk. Bagus, kalau begitu kamu pergi dan panggil temanmu ke sini. Kita akan pergi ke tanah bersama dan mengeluarkan pedang bulan pemakaman. Bagus, tidak ada waktu untuk kehilangan. Aku akan pergi dan meneleponnya sekarang. Omi segera pergi untuk memanggil Mukianji. Tidak lama kemudian, Mukianji tiba di ruang teh ini. Mukianji tersentuh mendengar bahwa Omi telah menukar kaisar serangga yang langka dengan pedang bulan terkubur, dan bahkan, Mukianji merasa tidak layak. Namun, setelah mengatakan itu, Omi juga setengah hadiah dan setengah pertukaran, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Bahkan jika dia ingin kembali pada kata-katanya, saya khawatir penjahat tua tidak akan membiarkan Omi pergi hidup-hidup. Selain itu, meskipun cacing kaisar sangat berharga, fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan umur serta memperkuat meridian. Yang keduanya tidak begitu penting bagi Mukianji. Kamu pasti teman Omi itu. Tuan Villa Tua memandang Mukianji dan berkata, ya, Omi sangat baik padamu dan bersedia menukar harta karun yang ditinggikan dengan pedang bulan pemakaman. Kau tahu itu. Mukianji memandang Omi dan berkata, aku tahu. Mukianji memang cukup tersentuh. Pertama kali Omi begitu baik padanya, memikirkan berapa banyak hal menyentuh yang telah dia lakukan pada Wind Lightning di dunia lain. Dia acuh tak acuh. Mukianji merasa mungkin Omi sedang mencoba untuk menebusnya. Padanya karena rasa bersalah. Ayo pergi ke bawah tanah. Omi, mereka bertiga, segera memasuki bawah tanah villa pedang terkenal. Pintu masuknya ada di kamar Tuan Villa Lama. Omi bertanya, senior, berani bertanya, di mana pintu masuk yang lain? Villa pedang terkenal dibangun kembali di masa lalu, jadi pintu masuk lainnya berada di aula puncak utama sebelum dibangun kembali, tetapi telah lama ditutup, dan bahkan jika kalian tahu lokasi pintu masuk lainnya, menggali untuk waktu yang lama, dan menggali begitu lama, Anda pasti akan ditemukan.
Omi, mereka bertiga, mengikuti lorong bawah tanah dan turun sekitar ratusan meter, dan melihat rongga yang lebih besar, dan di sisi rongga, sekantong tanah menonjol seperti kuburan. Tuan Villa Tua berkata, pedang bulan pemakaman dimakamkan di sana, pedang itu sangat beracun, jadi sebaiknya aku tidak pergi ke sana, kalian pergi menggalinya sendiri, aku akan menunggumu di tanah. Setelah mengatakan itu, para penjahat tua bergegas ke tanah di sepanjang lorong yang turun. Mukianji segera naik dan mulai menggali untuk Burial Moon Sword. Dalam waktu singkat dia menggali ke dalam kotak kayu, di mana cahaya ungu samar dipancarkan. Itu bersinar, kata Omi. Mukianji berkata, Omi, kamu sebaiknya pergi lebih jauh, kalau itu benar-benar sangat beracun dan tidak menyakitimu. Omi bertanya, sekarang apakah kamu sudah mempelajari dengan seksama mengapa pedang itu beracun? Apakah kamu tahu bagaimana melindungi dari racun itu? Saya tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, maka jangan buka sampai kamu mempelajarinya dengan seksama, dan kamu harus berjanji padaku. Bersambung.